Pemirsa, intens investigasi setelah laporan Erika Karlina ke Polda Metro Jaya pada Juli lalu terkait dugaan pengancaman, kini proses hukum mulai berjalan. Dan hari ini, Rabu 15 Oktober 2025, DJ Panda akhirnya menjalani pemeriksaan penyidik. Pertanyaannya, apakah DJ Panda akhirnya akan memberikan klarifikasi atas tudingan yang selama ini dialamatkan kepadanya? Ataukah justru akan ada fakta baru yang mencengangkan terungkap dalam pemeriksaan kali ini? Benarkah DJ Panda benar-benar hadir memenuhi panggilannya hari ini? Dan yang tak kalah mengejutkan, di tengah panasnya isu laporan ini, muncul pula momen so sweet ketika Erika dilamar oleh DJ Bravi dan langsung menerimanya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, setelah sebelumnya DJ Panda dilaporkan oleh Erika Karlina ke Polda Metro Jaya pada Juli 2025, lalu atas dugaan tindak pengancaman, kini kasus tersebut kembali mencuri perhatian publik. Pasalnya, setelah cukup lama dinantikan, DJ Panda akhirnya dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan oleh pihak penyidik di hari ini, Rabu 15 Oktober 2025. Langkah ini menjadi babak baru dari kasus yang sempat membuat publik bertanya-tanya tentang kelanjutan laporan tersebut. Apakah DJ Panda akhirnya akan memberikan klarifikasi atas tudingan yang dialamatkan kepadanya? Atau justru akan ada fakta baru yang terungkap dalam pemeriksaan kali ini? Lantas, benarkah DJ Panda akan hadir memenuhi panggilannya hari ini? Namun sebelumnya, Erika Karlina sempat berkomentar soal laporan polisinya terhadap DJ Panda, meskipun ia menyebut telah memaafkan DJ Panda. Oh iya boleh. Oh, proses hukum yang sama DJ Panda ya? Hati-hati Pak R. Aku cuman datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan. Kronologinya memang aku emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Bentuk pengancamannya aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Itu kapan Kak kejadian ancamannya Kak? Bulan Juli. 21 Juli. Melaporkannya sejak kapan Kak? Satu orang aja Kak atau laporan? Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya itu aku lupa. Yang jelas sebelum podcastnya Om Ded. Ya, lapornya yang kalian udah tahu itulah. Berarti satu orang doang ya? Satu orang doang Pak. Mbak R izin menegaskan berarti terlapor dalam hal ini DJ Panda. Yes. Bang, 5 menit aja Bang. Untuk agenda hari ini Bang, Ya, kedatangannya. Bang DJ Panda kanan Bang. Agak tengah. Agendanya kita munduran pemeriksaan aja ya. Kalau depan motor. Gimana Bang? Ini saja Hukum Panda ini ya, Kopan untuk pemeriksaan ya. Kita mau kooperatif, dilihat aja nanti hasilnya. Sebagai saksi atau sebagai apa? Ya kan tahu lah, dilihat dulu ya. Gimana menghadapi pemeriksaan pertama mungkin seperti apa? Gimana Kak Panda? Dihadapin aja. Ya proses hukum negara ini kita hormati lah ya. Mau ada rencana damai mungkin dari DJ Panda mungkin terhadap Dilihat nanti. Sudah ada komunikasi dengan pihak Erika mungkin? Sudah ada komunikasi? Akan berkomunikasi mungkin ke depannya? Ya kalau bisa kan ya semua berakhir baik-baik saja ya. Kita kan nggak mau ada permusuhan apa-apa kan. bawa bukti apa aja? Santai ya Kak Panda ya? Ada bawa bukti nggak? Santai betul. Buktinya kan dari mereka yang melapor. Anda akan terima segala konsekuensinya untuk nantinya seperti apa? Ya kita kembalikan aja pada dia yang berwenang.
Terima kasih. Ayo lepas udah santai ya hari ini ya. Ya, doakan aja yang terbaik ya. Bang, izin minta tanggapannya dong. Bang, kan sudah naik sidik ini berarti ada. Memaafkan dong. Apa yang membuat akhirnya kayak udah maafin lah gitu? Dari awal udah memaafkan kok, cuman aku pengen ya semuanya baik-baik aja lah buat semuanya. Kan maafkan kan, berarti untuk yang laporan tetap atau dicabut juga ada kemungkinan mungkin seperti apa Kak? Kalau untuk itu aku juga nggak bisa terlalu komentar ya, karena kan nggak dapat kabar apa-apa juga dari pihak sananya. Jadi ya kalau memang tidak itu ya. Berarti kalau itu tidak dilanjuti dari pihak kepolisian berarti ikhlas? Ikhlas. Nggak ada komunikasi lagi, belum dikabarin. Karena harus jalan kan, karena harus mikirin anak aku ya. Maksudnya kalau aku diem di tempat terus nanti kasihan anak akunya. Jadi aku harus tetap berjalan, harus tetap ya kayak sekarang buka klinik, harus tetap nyari nafkah juga. Ya doain lah, aku sebenarnya pengen comeback banget film. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Sebelumnya, pihak DJ Panda, yakni Roy Sakti, ikut menanggapi soal kabar DJ Panda akan dipanggil untuk jalani pemeriksaan polisi. Ia pun sempat mempertanyakan dugaan ancaman yang dituduhkan Erika kepada DJ Panda dan menyebut bahwa kini sebenarnya DJ Panda lah yang terzolimi. Roy Sakti pun berpesan untuk Erika agar laporannya terhadap DJ Panda dipertimbangkan kembali dan melanjutkan hidup masing-masing karena DJ Panda kini seolah-olah jadi merasa dipermainkan. Jadi dari pihak DJ Panda sendiri itu sebenarnya sampai sekarang ini belum tahu yang diperkarakan itu apa, kemudian pengancaman yang mana. Jadi benar-benar pihak keluarga ini belum tahu. Maka kalau kemudian ditemukan tindak pidana ya nanti kita lihat, sementara dari pihak keluarga tidak bisa ngomong apa-apa sampai mungkin Rabu depan. Intinya ya pokoknya kalau dipanggil ya kita muncul aja gitu kan, ada itikat baik. Toh juga dari awal juga DJ Panda juga sudah mengambil tanggung jawab ini 100%. Nggak ada yang namanya, kalau kita lihat ya semenjak bulan Agustus kalau nggak salah ya, setelah dari podcastnya Densu, tidak ada DJ Panda membuat satu statement apapun yang menuduh atau mengapa segala, semua nggak ada statement itu. Artinya kan dia ingin masalah ini selesai. Justru sekarang ini malah DJ Panda menjadi yang tersakitin ya, terzolimi ya, bisa bilang seperti itu. Kita juga nggak ngerti karena dari awal sampai sekarang itu chat-chatnya itu ya grup kan, yang ngechat kemudian ada beberapa itu kan kalau kita refresh lagi itu kan bukan DJ Pandanya sendiri tapi adalah orang yang member-member grup itu yang ngomong. Tapi kan gitu. Jadi ketika si Panda saya tanya papanya itu dia itu nggak tahu gitu loh, bener-bener blank. Yang di sisi mananya itu nggak tahu karena belum ke polisi. Mungkin kan nanti kan setelah pemeriksaan mungkin baru terlihat lebih clear dari sisi mananya yang dianggap mengancam, dari sisi mananya. Ya kita lihat aja seperti apa responnya. Saya juga nggak tahu. Jadi terus terang aja ya, bukan saya nggak mau menutupin kesalahan ataupun jadi pihak keluarga pun nggak ngerti. Ini masalahnya sampai dilaporkan pengancaman itu dari sisi mananya itu kita nggak ngerti gitu loh. Dan mungkin juga Panda juga antara nggak tahu atau gimana, kita nggak tahu. Jadi kan semua kembali kepada pihak Erika untuk yang mau membuka ini, mau dilanjutkan secara hukum ya silakan, mau baikan ya silakan. Ibaratnya kalau dari pihak keluarga sih ya pasrah aja deh, ngikutin aja apa katanya dan tidak akan ada perlawanan apa-apa gitu loh. Kalau ngomongin masalah itu merugikan aku atau tidak, kan itu masalah aku yang buat sendiri ya. Maksudnya aku harus tanggung jawab aja sih. Pokoknya doa yang terbaik untuk mereka semua. Semoga karirnya lancar. Pokoknya kalian juga lancar. Lalu, seperti apa pula
So sweetnya DJ Bravi yang akhirnya melamar Erika Carlina usai menjalani hubungan asmaranya selama beberapa bulan. So sweet banget. Setelah menjalani hubungan penuh cinta selama beberapa bulan, akhirnya momen yang ditunggu datang juga. Bravi resmi melamar Erika Carlina. Bukan di tempat biasa, tapi di tengah suasana romantis sebuah konser, di mana musik dan sorak penonton jadi saksi cinta mereka berdua. Di atas panggung, Bravi tampak berlutut sambil menggenggam tangan Erika, menatapnya penuh haru dan berkata, "Aku ingin jadi ayah untuk Andrew dan suami untuk kamu, Erika. Will you marry me?" Tanpa ragu sedikit pun, Erika langsung mengangguk dan menerima cincin itu dengan senyum dan air mata bahagia. Momen ini makin hangat karena turut disaksikan oleh teman-teman terdekat mereka seperti Rahel Fenya, Fuji, hingga sahabat-sahabat Bravi yang ikut menyoraki dengan penuh sukacita. Dengan penuh rasa syukur, Erika pun mengaku ingin menggelar pernikahan secara intimate tanpa kemewahan berlebih, hanya dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar berarti dalam hidupnya. Kapan nih? Aduh. Buat teman-teman dari tim A, boleh minggir dulu semuanya. Dan dengan ini waktu dan tempat dipersilakan. Cuma mau ngomong ke Erika Carlina. Setelah 6 bulan pas kita kenal. Setelah semua drama-drama yang kita lalui, aku mau jadi bapaknya Andrew. Aku mau jadi suami kamu. Dan aku mau kamu jadi kali terakhir aku. So, will you marry me? Iya, aku mau. Hanya bahagia menjadi seorang ibu, Erika juga mengungkapkan betapa besar dukungan yang diberikan oleh Bravi sejak awal kehamilannya hingga kini mengurus dan membesarkan putra kecilnya. Menurut Erika, sosok Bravi selalu hadir di setiap momen penting dalam hidupnya, mulai dari mendampingi selama masa kehamilan, memberikan semangat saat proses persalinan, hingga kini ikut terlibat dalam mengasuh sang buah hati. Selain perannya sebagai ayah yang penyayang, Bravi juga selalu mendukung karier Erika. Bahkan, Erika pun kerap terlihat menemani Bravi saat tampil di sejumlah konser musik. Dalam salah satu kesempatan, Erika mengungkapkan rasa syukurnya memiliki pasangan seperti Bravi yang selalu memberikan dukungan penuh, baik dalam keluarga maupun pekerjaan.
Oh itu karena emang pengen nemenin dia sih, pengen nemenin. Kangen juga sebenarnya, pengen keluar gitu, pengen ketemu sama ya orang-orang. Jadi support system sama ini. Support system aja, sama-sama saling dukung aja. Iya, anak adalah salah satu support system aku lah. Jadi aku bisa kuat banget. Sebelumnya, Erika mengungkapkan kebahagiaannya saat dirinya telah menjadi seorang ibu dari putra yang dilahirkannya yang diberi nama Andrew Raksinil. Sebelumnya, Erika sempat membagikan momen haru sekaligus bahagianya saat resmi menjadi seorang ibu dari putra kecilnya yang diberi nama Andrew Raksinil. Erika mengaku bahwa kehadiran Andrew menjadi anugerah terindah dalam hidupnya. Ia merasa kehidupannya kini lebih lengkap, penuh warna, dan tentu saja penuh tawa kecil yang selalu membuat harinya lebih berarti. Hah? Brevy Baby lagi nge-DJ dia. Kalau kesini dia kan anaknya sibuk. Masih kaget sih, tapi aku nggak mau meninggalkan sih. Aku berharap banget soon aku mau comeback ke film lagi, tapi mungkin tidak sekarang. Tapi kalau ditanya, aku nggak mau meninggalkan gitu. Ada tawaran film tahun depan, ya mudah-mudahan nanti kalian bisa menantikan lah film besar. Untuk menjadi seorang ibu itu bukan hambatan untuk aku tidak beraktivitas. Aku tidak mau menjadi seorang ibu yang semenjak punya Andrew, akunya jadi nggak aktif lagi nih di film atau sekarang tidak bisa jadi pengusaha gitu. Karena dengan kondisi yang aku berbeda dengan yang lain ya, maksudnya tidak ada pasangan gitu ya, belum menikah, otomatis anak ini menjadi tanggung jawab aku. Aku maunya bisa memberikan kehidupan yang layak bahkan bahagia untuk anak aku. Tantangan terbesarnya sebenarnya kan ini kan gimana ya sebuah ujian yang antara aku bisa melewatkan atau tidak, tapi sampai detik ini aku masih mencoba semua tantangannya, seperti hujatan, terutama hujatan untuk aku, hujatan untuk anak aku. Aku harus lewatin itu sih, nggak mau hujatan itu jadi terpuruk lagi aja gitu. Aku harus bangkit pelan-pelan, mudah-mudahan bisa aku lewatin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.